Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arifin STMT, selaku dosen pengampu Universitas Singapura Bangsa. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Ramses Matono selaku moderator dari kelompok 5 kali ini. Dan presentasi kali ini akan membahas tentang analisis kinerja sistem pendingin radiator menggunakan 3 variasi air coolant yang berbeda pada mesin Toyota Avanza 1,5S atau disebut dengan 1500 cc. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yang dimana dari kelas A ada Kang Rahyan Saputra, Kang Dwi Nurdiansyah, Kang Muhammad Bakhtari Anhar, Kang Ilham Padilla, dan saya sendiri Ramses Matondang, Kang Daris Permana Wijaya, Kang Rahyan Magiribi, serta Kang Haikal Jaki Mutakin. Dan dari kelas B terdapat ada Kang Rizky Maulana, ada Kang Abdul Rohman Sudais, dan ada Kang Muhammad Sultan Ajri Mirafif. Masing-masing anggotanya nantinya akan menyampaikan bagian materinya sesuai pembagian tugas yang telah ditentukan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi presentasinya. Kepada rekan saya, Kang Muhammad Bakhtari Anhar, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memulai pemaparannya. Baik, terima kasih Kang Ramses. Baik, di sini ada latar belakang. Sistem pendingin pada kendaraan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil dan tidak mengalami overheating. Ketika mesin bekerja, terjadi proses pembakaran yang menghasilkan panas tinggi, sehingga diperlukan mekanisme untuk membuang kelebihan panas tersebut. Sistem pendingin radiator berfungsi mengalirkan cairan pendingin atau coolant ke seluruh bagian mesin agar suhu tetap berada dalam kondisi ideal. Tanpa sistem pendingin yang baik, suhu mesin dapat meningkat secara drastis dan menyebabkan kerusakan serius pada komponen internal seperti seperti piston dan silinder. Oleh karena itu, keberadaan sistem pendingin yang efisien menjadi faktor penting dalam menjaga performa, efisiensi, dan umur mesin kendaraan. Dalam perkembangannya, cairan pendingin modern tidak hanya berfungsi menurunkan suhu mesin, tetapi juga melindungi komponen dari korosi dan endapan mineral. Setiap jenis coolant memiliki karakteristik thermal yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap kemampuan penyerapan panas pada radiator. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja 3 jenis cairan pendingin, yaitu air biasa, Velux Radiator Coolant, dan Toyota Long Life Coolant pada mesin Toyota Avanza 1.5S. Melalui pengujian ini diharapkan dapat diketahui jenis coolant yang paling efektif dalam menjaga suhu mesin agar tetap optimal dan mencegah terjadinya overheating. Next, Kang. Baik, di sini ada tujuan masalah. Yang pertama itu menganalisis kinerja sistem pendingin radiator menggunakan 3 jenis coolant. Yang kedua, menentukan coolant dengan kemampuan penyerapan panas terbaik. Yang ketiga, mengukur kapasitas laju aliran massa dan perpindahan panas pada radiator. Next. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada sistem pendingin pada mesin pembakaran dalam. Sistem pendingin pada mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine berfungsi mempertahankan suhu operasi mesin dalam rentang optimal sehingga kausan, efisiensi kebakaran, dan keandalan komponen tetap terjaga. Komponen utama sistem pendingin air meliputi blok mesin dengan water jacket, radiator, pompa air, termostat, kipas pendingin, reservoir dan tank ekspansi, dan saluran-saluran penghubung. Pendingin yang efektif mengatur perpindahan panas dari dinding silinder ke cairan pendingin, memindahkan panas ke radiator, lalu mendinginkannya ke udara luar. Parameter kinerja yang umum dipakai adalah selisih temperatur masuk keluar radiator, yaitu delta T. Laju perpindahan panas adalah Q dan waktu mencapai stabilitasan suhu operasi. Next, Kang. Prinsip kerja radiator dan faktor yang mempengaruhi. Radiator bekerja sebagai penukar panas fluida ke udara. Laju perpindahan panas dari coolant ke udara bergantung pada satu, koefisien perpindahan panas konveksi di sisi fluida. Yang kedua, luas permukaan perpindahan panas. Yang ketiga, perbedaan temperatur antara coolant dan udara.
Dan yang keempat, laju aliran kolon serta laju aliran udara atau fan. Secara kuantitatif, laju panas Q dapat dinyatakan yaitu dengan rumus Q sama dengan M dot Cp atau Tin dikurang To, di mana M dot adalah laju massa kulan, Cp adalah kapasitas jenis kalor, dan Tin dan To adalah suhu masuk dan keluar radiator. Viskositas dan sifat termofisik cairan pendingin mempengaruhi aliran dan koefisien perpindahan panas, sehingga jenis kulen berpengaruh langsung terhadap efisiensi sistem pendingin. Next, Kang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan lanjutkan saya. Ada karakteristik cairan pendingin atau coolant. Cairan pendingin atau coolant merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendingin mesin kendaraan karena berfungsi sebagai media penghantar panas dari blok mesin menuju radiator. Cairan pendingin modern umumnya merupakan campuran antara air dimensiflasi dengan zat adiktif seperti etilen glycol atau propylen glycol serta inhibitor fosforasi yang berfungsi melindungi komponen logam dari reaksi oksidasi. Air memiliki kapasitas kalor yang tinggi sehingga sangat efektif dalam menyerap panas dari mesin. Namun karena titik didih air relatif rendah dan mudah menguap pada suhu tinggi, penambahan zat adiktif menjadi penting untuk meningkatkan performa termal dan stabilitas kimia cairan pendingin. Beberapa sifat termofisik yang berpengaruh terhadap kinerja pendinginan antara lain kapasitas kalor jenis specific heat capacity, konduktivitas thermal atau thermal conductivity, viskositas, serta titik didih dan titik fokus cairan. Kapasitas kalor menentukan kemampuan cairan untuk menyimpan energi panas persatuan massa. Semakin tinggi nilai kapasitas kalor suatu cairan, semakin besar pula energi panas yang dapat diserap dan dilepaskan secara proses pendinginan berlangsung. Konduktivitas termal menunjukkan kemampuan suatu fluida dalam menghantar panas. Cairan dengan nilai konduktivitas termal yang tinggi akan mempercepat perpindahan panas dari dinding silinder menuju fluida pendingin. Next one. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan mesin Toyota Avanza 1.5S dengan jarak tempuh pengujian antara 10 hingga 50 km. Data yang dikumpulkan meliputi suhu masuk dan keluar radiator, suhu mesin, tekanan dalam sistem pendingin, serta waktu pendingin. Perhitungan melakukan menggunakan persamaan perpindahan panas Q sama dengan M dikali Cp dikali delta T. Alat yang digunakan antara lain thermocouple untuk mengukur suhu, stopwatch, gelas ukur, dan toolset untuk pengambilan data. Jenis cairan yang diuji meliputi air biasa, radiator, coolant, dan theta long life coolant. Mungkin selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Izin masuk. Di sini terdapat hasil penelitian yang menggunakan air biasa. Berdasarkan hasil uji diperoleh data menggunakan pendingin air biasa pada radiator mobil Toyota, yang dimana pengambilan data ini pada kilometer yang telah ditentukan, yaitu pada 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, dan 50 km dapat dilihat pada tabel berikut. Serta hasil penelitian menggunakan air coolant atau Velux radiator coolant. Berdasarkan hasil uji diperoleh data menggunakan pendingin Velux radiator coolant pada radiator mobil Toyota, yang dimana pengambilan data ini pada kilometer yang telah ditentukan, yaitu pada 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, dan 50 km. Dapat dilihat pada tabel berikut. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perbandingan temperatur air radiator pada arah in. Adapun perbedaan kenaikan temperatur di in dari masing-masing air pendingin radiator dapat diuraikan ke dalam gambar. Sebagai gambar berikut, perbandingan temperatur air radiator pada arah in.
km, 20 km, 30 km, 40 km, 50 km. Next, Kang. Hasil penelitian perbandingan temperatur air radiator pada arah out dapat diketahui bahwa menggunakan air biasa temperatur pada radiator bervariasi setiap kilometer, di mana 10 km suhu 78,9 Celcius, 20 km suhu meningkat 1,4 Celcius menjadi 80,3 Celcius, 30 km suhu meningkat 2,4 Celcius menjadi 82,7 Celcius. 40 km suhu meningkat 2,7 Celcius menjadi 85,4 Celcius. 50 km suhu meningkat 2,4 Celcius menjadi 87,8 Celcius. Di saat menggunakan air pendingin dengan merek Velux Radiator Coolant, 10 km suhu 75,5 Celcius, 20 km suhu meningkat 1,9 Celcius menjadi 77,4 Celcius. 30 km suhu meningkat 2,3 Celcius menjadi 79,7 Celcius. 40 km suhu meningkat 3,1 Celcius menjadi 82,8 Celcius. 50 km suhu meningkat 2,1 Celcius menjadi 84,9 Celcius. Kemudian menggunakan air pendingin dengan merek Toyota Long Life Coolant, 10 km suhu 72,8 Celcius. 20 km suhu meningkat 2,3 Celcius menjadi 75,1 Celcius. 30 km suhu meningkat 2,3 derajat Celcius menjadi 77,4 derajat Celcius. 40 km suhu meningkat 2,5 Celcius menjadi 79,9 derajat Celcius. 50 km suhu meningkat 2,4 derajat Celcius menjadi 82,3 derajat Celcius. Next, Kang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, di mana yang kelima itu ada kapasitas massa aliran air dan udara pada sistem pendingin radiator menggunakan ketiga jenis coolant, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan di mana untuk menghitung massa aliran air dan udara dapat dihitung dengan penggunaan persamaan berikut, di mana T-nya itu dikonversi ke Kelvin jadi 368,25 Kelvin, dan THK-nya itu 353,25 Kelvin, di mana massa rumusnya itu Q yang dibuang dibagi CP delta dikali delta T, di mana di TRF dihasilkan menjadi 360,75 Kelvin. Nah, di mana pada hasilnya itu CP airnya sebesar 42,4202 Joule per kilogram Kelvin, dan CP udaranya sebesar 1020 Joule per kilogram Kelvin, di mana massa air hasilnya itu menjadi 0,0007 kg per detik, dan M udaranya itu menjadi sebesar 0,0052 kg per detik. Next, Kang. Nah, yang keenam yaitu ada kapasitas laju perpindahan panas air dan udara pada radiator menggunakan ketiga jenis coolant. Nah, untuk menghitung laju perpindahan panas air dan udara pada radiator dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, di mana Q air itu menghasilkan 44,12 Joule per detik dan Q udara 49,32 Joule per detik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis perubahan suhu di dalam sistem pendingin radiator menggunakan tiga jenis coolant pada mesin Toyota Avanza dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, kapasitas massa aliran air dan udara pada massa mesin Toyota Avanza M air sama dengan 0,0007 kg per detik, M udara sama dengan 0,0052 kg per detik.
2. Kapasitas laju perpindahan panas air dan udara pada radiator adalah QR sama dengan 44,12 Joule per detik, Q udara sama dengan 49,32 Joule per detik. Perubahan suhu di dalam sistem pendingin radiator saat penggunaan pendingin air biasa yaitu 1. Kapasitas massa aliran air dan udara pada mesin Toyota Avanza adalah MR sama dengan 0,8337 kg per detik, M udara sama dengan 0,0055 kg per detik. 2. Kapasitas laju perpindahan panas air dan udara pada radiator adalah QR sama dengan 50,09 Joule per detik, Q udara sama dengan 49,92 Joule per detik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, kesimpulan selanjutnya ada perubahan suhu di dalam sistem pendingin radiator saat digunakan pendingin Velux radiator cloud, yaitu kapasitas massa aliran air dan udara pada mesin Toyota Avanza adalah MR-nya cuma 0,0007, terus udaranya juga cuma 0,0052. Dan di sini ada keduanya kapasitas laju perpindahan panas air dan udara pada radiator adalah QR-nya 51,760 derajat dan QR udaranya 52,73 derajat. Perubahan suhu di dalam sistem pendingin radiator yang menggunakan pendingin Toyota Long Life Cloud, yaitu kapasitas massa aliran air pada udara pada mesin Toyota Avanza adalah MAR-nya 0,0007 dan M udaranya 0,0051. Dan di sini adalah kapasitas laju perpindahan panas air dan udara pada radiator adalah QR-nya 52,48 derajat dan QR udara tadi air dan udaranya 53,29 derajat. Next kan. Dan di sini ada kesimpulan lagi, rata-rata temperatur pada 3 jenis cloud radiator yaitu air biasa tinnya 97,3 derajat Celcius dan tin out-nya 83,7 derajat Celcius. Nah, di sini ada Velux radiator cloud di tinnya 95,6 derajat Celcius dan T-out-nya 80,1 derajat Celcius. Nah, di sini ada nomor 3 juga Toyota Long Life Cloud di tin air 92,5 derajat Celcius dan T-out-nya 77,5 derajat Celcius. Kesimpulan dari jenis 3 cloud ini yang cocok untuk mobil merek Toyota adalah jenis pendinginan Toyota Long Life Cloud yang dapat meredam panas berlebih dibanding menggunakan Velux radiator cloud maupun air biasa. Sekian dari saya. Baik, kembali dari moderator, saya ucapkan sekian dan terima kasih kepada seluruh pemateri dari kelompok 5 atas penyampaian materinya. Sebagai penutup, saya selaku moderator ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemateri kelompok 5 atas kerja kerasnya. Saya Ramses Matondang selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu jalannya presentasi. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.